Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu loh yang tentang kemarin itu. Apa itu? Pastor bilang yang 72 bidadari itu sekali lagi itu gambaran atau betul-betul bidadari? Gambaran. Iya, istri kita yang menjadi ratu bidadari nanti. Itu ikhtilaf para ulama. Serius lah Pastor, jangan main-main. Tidak main-main. Mungkin ada referensi yang dapat, silakan. Nah ini dia, saya tunjukkan ya. Pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Pertanyaannya Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun saya mau ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras? Nanti di surga udah. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Pastor bilang kan itu kan kiasan, sementara ada para ustadz menyampaikan itu bukan kiasan. Tolong dicerahkan. Oke. Sebelum begini, Pak Pendeta, ini kan namanya khutbah populer, berarti biasa khutbah begini. Apakah dengan potongan video begitu bisa berdasarkan menjadi dalil? Ya, mungkin tidak, sebagai referensi lah. Nah, kalau misalnya kalau Pak Pendeta mau katakan macam seperti begitu, ambil dalil begitu. Nah, bagaimana ketika ini Pak Pendeta Isra Suruh mengatakan jawab dulu Pastor. Iya bentar. Karena itu kekristenan tidak lebih dari sebuah Mana nggak jelas itu, nggak keras. Oke, bentar. dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Nah, itu pasti potongan itu, dia mengutip itu. Nah, potongan itu. Kan saya tanya, iya sama. Jangan dulu kejang-kejang. Jadi begini, ketika kita berdiskusi, kenapa video kita harus jadikan dalil? Kalau dalam video kita jadikan dalil kan jadi begini nanti. Kan ini kata Pak Pendeta besar ini, coba. Iya, kalau satu video kita jadikan dalil, mungkin Pak Pendeta lebih paham lah ketika dalam ranah berdiskusi kan, begitu. Gini loh, tidak mengurangi rasa hormat Pastor, tidak mengurangi rasa hormat dengan keyakinan Pastor. Saya hanya ingin tahu itu betul-betul kiasan 72 bidadari atau memang real nanti di surga itu loh. Iya, kalau pemahaman saya, jadi masalah bidadari itu terjadi ikhtilaf para ulama.
Ya, ada yang mengatakan bahwa mendapat bidadari yang seperti itu. Perbedaan ulama lain mengatakan bahwa itu hanya sebuah gambaran sebagaimana kenikmatan yang kita mendapatkan di surga itu, sebagaimana kita mempecah belakan itu 72 bidadari atau pesta-pesta yang seperti dibilang tadi itu. Kan itu kan salah satu kenikmatan bagi manusia. Puncak kenikmatan yang paling tertinggi hal yang itu atau tidak, Pak Pendeta? Jujur ini kita laki-laki nih. Gimana? Ya, bahkan Gimana? puncak kenikmatan yang paling tertinggi kalau kita laki-laki ini kan syahwat. Ya. Nah, bahkan lebih tinggi dari itu apabila kita di surga itu, kenikmatan yang abadan-abadan, yang selama-lamanya, yang tidak ada habis-habisnya. Begitu. Nah, ini kan kita manusia hanya bisa mengkasih gambaran-gambaran seperti itu. Begitu Pak Pendeta. Bukan berarti Pak Pendeta mau-maunya bilang pesta. Nah, begini Pak Pendeta. Bagaimana kalau di surga? Bagaimana kalau di surga? Aku kurang puas loh jawabannya. Ya, seperti itulah. Mau gimana lagi kalau kurang puas? Tadi katanya pesta bisa cari seks. Ustaz. Jadi maksudnya itu mungkin nggak itu real? Begini Pak Pendeta, dikatakan pesta seks itu, kita laki-laki punya kenikmatan yang paling tertinggi kan itu kan, jujur saja. Ya itu di bumi, maksud saya di surga nanti itu betul-betul terjadi enggak? Yang di bumi saja yang kita mendapatkan kenikmatan itu menggambarkan kita bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan yang mungkin melebihi 72 bidadari. Dengan keperawanan itu, kenikmatan seperti itu, supaya kita bisa bayangkan, oh ternyata surga itu nikmat ya, lebih nikmat dari ini. Begitu Pak Pendeta, itu gambaran. Begitu. Oh, berarti tidak benar-benar terjadi. Iya. Kalau seandainya Pak Pendeta tadi mendapatkan satu dalil, satu ayat mengatakan misalnya dalam Al-Quran, ingat hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Begitu, makanya ada hadis palsu, hadis sohi, doif, palsu. Begitu, terkadang kebanyakan teman-teman Kristen yang bawa ini hadis yang lemah, hadis yang palsu. Coba, hadis yang bisa jadi dasar itu apa? Sohi sama? Ya sohi sama doi. Kalau doif itu lemah, tidak boleh kita jadikan dalil, tetapi kita pakai untuk beramal, buat menjadi jazbah semangat beramal kita. Kalau sohi, itu yang boleh kita jadikan dalil. Begitu Pak Pendeta. Begitu. Nah, Pak Pendeta, berarti ini gambaran saya iya, begitu. Mungkin nanti Pak Pendeta bisa mencari-cari lah. Minimal lah Pak Pendeta mendapatkan satu dalil. Begitu. Oke, yang saya lebih cari kuat lah. Saya cari ya. Iya, cari. Nanti saya ada nomor WA. Kalau ada kita bahas di publik begini kan, begitu. Mau Pak Pendeta gimana? Nah, semalam saya diskusi sama ada seorang perempuan dari Kristen itu kan masalah tentang pernikahan. Nah, pernikahan ini kan apa yang telah diikat oleh Tuhan atau dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada manusia yang memisahkannya kan? Betul tidak? Betul. Nah, kecuali maut. Nah, bagaimana? Kecuali maut. Bagaimana apabila ada satu rumah tangga yang terjadi KDRT begitu? Suaminya selingkuh, terus istrinya dipukul sampai bonyok-bonyok. Bagaimana nasib perempuan itu? Ya, itu nggak boleh sebenarnya. Iya, nggak boleh. Tapi kan nggak boleh juga bercerai. Itu gimana ada nasib dilema ya, itu? Rekonsiliasi, memperbaiki hubungan. Kalau masih bisa diperbaiki. Iya, kalau sudah tidak bisa sama sekali, hal yang paling mudarat lah, yang paling buruk. Ya, bisa kalau sama terpaksa bercerai, ya sekali lagi bercerai itu tidak diizinkan Tuhan. Ya, tetapi kalau terpaksa bercerai, tidak boleh menikah lagi. Karena orang yang menikah dengan orang yang sudah bercerai itu Alkitab bilang berzina, saudara. Berarti kalau dalam keadaan terpaksa berarti jadi. Bukan terpaksa. Jadi.
Bukan terpaksa bahasanya itu. Artinya kan itu bukan kehendak Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan. Namanya manusia kan biasa melanggar firman Tuhan. Gitu loh. Tapi kalau itu terjadi ya yang kedua tidak boleh menikah lagi. Itu konsekuensi pernikahan Kristen. Oke. Ketika ada dua rumah tangga ini, mereka mau bercerai nih Pak Pendeta kan? Ya. Ada suami istri ini mau bercerai nih Pak Pendeta, mau bercerai nih. Di Kristen kan dilarang untuk bercerai. Ya. Nih, ada dua istri ini, mereka mau bercerai nih. Tiba-tiba datanglah Pak Pendeta. Pak Pendeta mendamaikan mereka. Jadi Pak Pendeta katakan kepada istrinya bahwa sudah suami kamu itu dia mau berubah. Dia mau begini-begini. Padahal suaminya tidak bilang begitu. Intinya Pak Pendeta menceritakan hal yang bagus-bagus kepada istrinya, kepada suaminya, dengan niat agar mereka rujuk dan tidak pisah. Itu boleh atau tidak? Saya nggak pernah melihat ya pendeta mengada-ngada ya. Itu ya nggak boleh, namanya dosa itu. Ngapain pula mengada-ngada? Kita harus cross check dulu sama cowoknya. Lalu nanti ngomong sama ceweknya. Tapi dalam kekristenan juga tidak diperbolehkan itu face to face dengan istri orang. Harus ada orang ketiga. Tidak. Iya, maksudnya ini curhat. Misalnya dia datang minta solusi kepada Pak Pendeta, tapi ditemani oleh istri lah. Kalau pendeta sendiri kan tidak mungkin. Oh iya, gitu. iya. Pak Pendeta juga mau sendiri lagi. Kenapa ini? Kenapa mau sendiri? Bahaya nih Pak Pendeta ini. Maksud saya begitu Pak Pendeta. Nah, misalnya dia datang ke rumah nih Pak Pendeta. Mungkin ini istri istri Pak Pendeta punya kawan kan, dia tahu Pak Pendeta ini kan seorang pendeta, seorang seorang pembelajar agama Islam. Dia datang, dia minta solusi bagaimana ini. Saya sama istri saya mau pisah ini, saya sama suami saya mau pisah. Tiba-tiba Pak Pendeta menceritakan, sebenarnya suami kamu itu dia pernah datang kepada saya. Dia cerita bahwa dia itu pengen sama kamu, yang penting begini dia tidak mau pisah. Padahal suaminya tidak bilang seperti itu. Tetapi Pak Pendeta merangkai kata dengan niat untuk agar mereka tidak bercerai, tetapi menjadi satu dan diikat oleh Tuhan itu. Itu boleh atau tidak itu? Enggak boleh lah. Itu kan bohong. Nah, kalau nggak boleh, mereka pisah. Mana mudarat yang lebih besar? Loh, kan ada teknik lain. Teknik apa Ngapain itu? pula? Teknik lain begini. Saya akan tulis satu titik hitam di kertas. Saya tunjukkan. Gini. Ini saya adopsi ajaran Ustadz ini. Jadi kehidupan ini seperti kertas putih yang ada satu titik kesalahan. Bayangkan ada banyak ini yang baik-baik dalam pernikahan itu, kenapa hanya gara-gara satu titik Anda bercerai? Gitu, seharusnya Anda fokus kepada yang baik-baik, yang putih ini. Begitu dia. Nah, terus? Ya, jadi ngapain kalian bercerai hanya gara-gara sedikit masalah? Tapi ingatlah janji pernikahanmu, ingat anak-anakmu. Iya, tapi dia pukul saya loh. Dia ajak selingkuhannya ke rumah, dia pukul saya sampai saya bengkak-bengkak begini loh Pak Pendeta. Gimana itu Pak Pendeta? Saya tidak tahan lagi sama dia. Gimana itu? Solusinya Pak Pendeta? Tolong saya sampaikan lah. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Kau pun mulutmu jabir kali, bilanglah. Oke Pak. Itu yang satu. Itu belum dapat solusinya. Dan ada yang kedua ini. Jadi yang kedua itu, ketika Pak Pendeta dengan keluarga, anak, istri begitu, ketika kembali kepada Tuhan dan masuk ke kerajaan surga, apakah di sana masih dipersatukan keluarganya, apa berpisah hidup masing-masing? Loh, tidak ada keluarga lagi di sana, tidak ada kawin mengawinkan. Berarti sudah tidak ada hidup masing-masing, berarti saling cuek. Bukan saling cuek, di sana nggak ada ratap tangis. Di sana sukacita melimpah. Ya kita
Kalau tafsiran kami kita tahu, oh dia itu anakku, dia itu istriku, tetapi tidak ada seperti di dunia ini hubungan keluarga lagi. Di sana fokus kita melayani Tuhan, hidup dalam kekekalan, begitu. Berarti di sana itu kerjanya hanya pelanga-pelongo lihat Tuhan saja begitu. Ya enggak lah. Aktivitas kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, konser ilahi setiap waktu di sana. Yang jelas tidak ada konser ilahi. Konser. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya lagi duduk begitu anak-anak Pak Pendeta lewat begitu? Jangan seandainya. Surga tidak seperti itu. Ada surga kayak gitu. Bukan kan? Ini kan satu keluarga nih. Satu keluarga masuk ke surga nih. Satu keluarga masuk ke surga. Apakah di sana keluarga itu berpisah? Berpisah gimana? Tidak ada lagi. Maksudnya ya masuk surga ya sudah di surga, tapi tidak ada interaksi antara keluarga. Semua fokus kepada yang Maha Kuasa. Oh berarti sudah nafsi lah ya, sendiri-sendiri lah, kamu sendiri begitu. Ya kita bisa tahu dia keluargaku di bumi, tetapi itu bukan lagi menjadi hal yang ini di surga. Kita fokus itu yang Maha Kuasa. Baca itu. Pokoknya intinya saling baca saja lah. Iya. Nah baru coba Pak Pendeta menjelaskan saya tentang pernikahan domba di Wahyu itu. Itu maksudnya apa? Kiasan, alegoris, perumpamaan atau apa? Coba jelaskan dulu. Nah, Yesus kan menggenapi tipologi perjanjian lama, yaitu anak domba Allah yang disembelih. Dan Yesus waktu datang ke bumi inkarnasi Allah itu kan menggunakan sebutan anak domba Allah juga. Nah, jadi di dalam Wahyu itu menggunakan istilah yang sama, pernikahan anak domba Allah. Ini bahasa kiasan, bukan berarti perkawinan itu seperti di bumi. Nah, Yesus itu digambarkan mempelai pria, kita mempelai wanita. Pernikahan Kristus dengan gerejanya. Ini kiasan. Ini kiasan. Jadi di sana kalian kawin sama Tuhan? Bukan. Bagaimana? Coba. Saya bilang kan kiasan. Ini menunjukkan hubungan yang intim. Intim itu artinya harmonis. Itu istilah pernikahan atau perkawinan anak domba Allah bersama jemaatnya. Nah, kalau saya pikir-pikir Pak Pendeta, kalau bilang di surga tidak ada perkawinan, tetapi di Wahyu mengatakan ada perkawinan anak domba di sana, saya pikir-pikir betul juga. Karena kenapa? Karena setiap saya melihat orang Kristen ini meninggal itu, kalau perempuan pakai gaun pengantin, kalau laki-laki kan pakai jas, seperti orang mau ke undangan kan. Nah, itu penjelasan itu saya dapat sama Pak Bombom loh. Ya. Saya dapat sama Pak Bombom. Jadi kita akan dihadirkan pernikahan. Bahkan si CP katakan begitu, Christian Priest katakan bahwa kita ini akan menikah dengan Tuhan. Ya. Nah itu saya bingung, kenapa kita menikah dengan Tuhan? Ya itu kan kiasan yang menunjukkan keharmonisan, keintiman dengan Allah antara pencipta dengan ciptaannya. Bagaimana? Nah ini coba, bagaimana kalau di surga Islam ada 72 bidadari, dan betul-betul misalnya ada 72 bidadari dan kita pesta-pesta di situ, dan di Kristen ada pernikahan antara manusia dengan Tuhan. Misalnya terjadi, Pak Pendeta pilih surga yang mana itu? Ya aku tetap surganya Kristen. Berarti nikah sama Tuhan. Ya iya, lebih baik nikah sama Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta nikah? Berarti karena aku tahu itu kiasan. Iya, berarti Pak Pendeta ini akan jadi apanya Tuhan? Suaminya Tuhan apa istrinya Tuhan ini? Loh, kita mempelai wanita. Ini gambaran gini loh. Jadi gini, Allah itu menggunakan gambaran keintiman di bumi. Jadi gambaran yang paling intim di bumi adalah pernikahan antara suami dan istri. Seperti itu. Ini hanya kiasan yang digunakan oleh Allah untuk ditulis dalam kitab suci. Tapi jangan dipahami secara literal. Kalau dirasionalkan, bagaimana mungkin manusia bisa menikah dengan Allah? Sementara Allah itu entitas roh.
Nah, sebenarnya ini menghancurkan logika kita kalau kita berpikir betul-betul ada pernikahan seperti di bumi, di sorga. Nah, itu. Iya, saya inilah tahu betul-betul kiasan. Inilah betul-betul kiasan. Seperti itu. Itulah saya tahu, makanya saya kabaran tadi di surganya Islam begitu kenikmatan bagaikan pesta seperti begitu, kan? Nah, Pak Pendeta juga kan mengatakan, oh ini hanya kiasan. Kalau seandainya terjadi betul-betul Pak Pendeta, di Islam ada pesta seks dengan bidadari, dan di Kristen betul ada perkawinan antara manusia dengan Tuhan. Masa Pak Pendeta pilih yang di Kristen? Berarti Pak Pendeta jadi bapak atau ibu nanti ini. Makanya itu, jadi itu semua hanya gambaran kiasan agar kita manusia mudah mengerti bahwa kenikmatan surga seperti ini loh. Kenikmatan perbedaannya surga begini. Perbedaannya tidak ada orang Kristen satupun yang menafsirkan pernikahan anak domba itu secara literal. Nggak ada itu. Tetapi di dalam keyakinan pastor 72 bidadari banyak yang menafsirkan itu real. Itu loh. Itu Banyak yang menafsirkan Pak Pendeta Pak Bombom mengatakan bahwa kalau kita, kenapa kita harus meninggal itu kita pakai jas, karena kita menghadiri pernikahan. Iya. Nah, dan CP Christian Prince juga mengatakan menghadirkan pernikahan kan, pakai jas sama gaun pengantin kan, menghadirkan pernikahan anak domba itu kan. Iya. Nah, ya itu bisa salah satu tafsirnya. Anak domba itu budaya. Bentar dulu. Nah, setelah itu CP mengatakan bahwa kita ini akan menjadi mempelai wanita. Tuhan mempelai lelaki, maka kita akan menikah di sana. Nah, di sini saja pandangannya Pak Pendeta sama CP sama Pak Pendeta Bombom sudah berbeda loh. Itu namanya ikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, seperti juga begitu di Islam Pak Pendeta. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Pinter ngeles ini Pastor Lodi. Bukan pinter ngeles Pak Pendeta. Kan seperti itu. Nah, begitu. Ya, jadi gambaran seperti itu. Cuma berarti nggak betul-betul ya ada seks di surga ya, betul-betul ya. Iya, nggak ada. Itu menggambarkan jangan kalau ragu-ragu. Tidak, siapa yang ragu? Itu bahkan Pak Pendeta, kita kenikmatan surga itu lebih nikmat daripada kita mempecah belakan 72 bidadari punya pelawan. Lebih nikmat dari itu. Kenapa harus mengambil gambaran seperti itu? Supaya kita bisa berpikir bahwa kenikmatan surga seperti apa loh. Tapi kalau di Kristen kita mengambil gambaran seperti lelaki nikah sama Tuhan. Hei, masa kita adu pedang? Kan tidak mungkin Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa alegoris tentang pernikahan anak domba itu, dan Pak Pendeta inilah yang menjadi mempelai wanita, dan Tuhan itu, Yesus itu menjadi mempelai lelaki. Nah, terus perempuan ini semua manusia itu mempelai wanita, karena ini pernikahan Kristus dengan gerejanya. Jadi di sini bukan bicara gender, bukan, tapi di sini bicara keintiman antara kita jemaat yang digambarkan sebagai mempelai wanita dengan Kristus mempelai pria. Gitu loh. Wih, Perempuan berarti kalau bahasa wanita. Oh, berarti apa bahasa di sini itu main duinatur ya? Maju kena, mundur kena itu kan. Iya kan? Dua loh. Jadi bebas kan? Yang mau pedang silakan, yang mau ya sudahlah begitulah. Nah, ini jadi itulah berarti tafsiran bebas itu. Tafsiran bebas itu. Makanya kalau Anda menjelaskan kepada saya. Kalau ada orang Kristen yang menyampaikan tentang hubungan seksual di sorga, saya yang paling nomor satu maju untuk memberantas dia. Nah, masalahnya dalam keyakinan pastor banyak sekali ustadz yang sampaikan seperti itu. Pesta seks seperti itu yang pastor harus sangkal.